يا إمام يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بالنية القبول وتمام كل الشغل والمأمول لحضرة الرسول سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وجهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم والقرابة وصحبه وجريته وأهل بيته ثم إلى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والملائكة الصالحين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والصالحين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. إن الله يريد درجات بالجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدنيا والآخرة بشر النبي وعلى النبي بشر. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحب والأهل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحب والأهل. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam pembacaan kitab hadis dan tabarruk. Malam ini kita membahas masalah hadis yang berkaitan dengan masalah jual beli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat perkumpulan kita di malam hari ini, Allah ampunkan segala dosa kita. Allah jadikan kita sebagai orang yang mengamalkan dengan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam jual beli banyak hal yang sangat luar biasa. Bahkan dengan berkat berjual beli, seorang hamba bisa mendapatkan meraih derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Penjual atau seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para nabi, siddiqun dan para syuhada. Oleh karena demikian, perlu kita introspeksi terhadap diri kita. Bagaimana transaksi kita setiap harinya, apakah jujur atau kada. Bahkan di zaman Sayyidina Umar, ujar beliau, "La yabi' fi suqina illa man tafaqqaha fid din." Tidak boleh berjualan di pasar kami kecuali orang yang paham dalam masalah agama. Bahkan beliau, ujar bahasa kita ini, patroli di pasar-pasar Madinah dan lain-lainnya. Kada boleh berjualan kecuali orang yang paham dalam masalah agama. Kalau kita taruh, kita telusuri bagaimana jual belinya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendagangkan dagangan Sayyidah Khadijah tulak Kasyam, itu beliau sangat banyak mendapatkan keuntungan. Bahkan dalam sejarah mengatakan beliau mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dari biasanya. Bahkan orang yang berjual beli dengan Rasulullah senang. Makanya kata Rasulullah, "Innamal bai'u an taradin." Sungguhnya hakikat jual beli itu sahnya jual beli an taradin. Suka sama suka.
akur harganya sudah. Kadang kita bisa berjual beli harganya larang, talarangnya sedikit yang manukari kada suka, kada ridha. Kadang juga yang manukari ridha tapi yang menjuali terlalu ulit menawarnya. Nah, lalu bagaimana arahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jual beli yang benar? Jadi kita di sini mengulangi sedikitlah yang minggu tadi, yaitu perlu kita ketahui terlebih dahulu, yaitu pengertian jual beli sudah kita jelaskan malam minggu tadi, yaitu suatu akad perjanjian tukar menukar benda yang merubah status kepemilikan atau manfaat barang selamanya. Kemudian hukum jual beli juga kita jelaskan pada minggu tadi ada 5 macam. Ada wajib. Apa hukumnya wajib kita berjual beli? Yaitu menjual makanan kepada orang yang menghajatkannya. Orang kelaparan kita jual makanan, wajib kita menjuali. Kemudian hukum jual beli yang kedua sunnah. Kapan kita sunnah jual beli? Yaitu menjual benda yang bermanfaat, benda yang berkaitan dengan amal ibadah. Sunnah hukumnya, jual siwak, jual kopiah, jual minyak harum. Sunnah, bagus. Kenapa? Karena bermanfaat banget lawan orang-orang beriman. Kemudian ada jual beli hukumnya makruh, yaitu menjual suatu benda setelah adzan pertama di hari Jumat. Makruh hukumnya. Ada yang mubah, jual beli mubah, jual beli yang seperti biasanya. Yang haram, bagaimana jual beli yang haram? Yaitu menjual suatu benda setelah adzan kedua hari Jumat. Namun kata para ulama, jual beli ini hukumnya sah-sah saja, tapi haram. Ada pula jual beli yang haram dan kada sah. Nah, ini perlu kita ketahui. Kenapa? Jual beli yang tidak menyempurnakan syaratnya. Di antara syarat jual beli adanya akad, sigat ijab kabul, tukarlah, juallah. Nah, ini kita insyaallah pada malam hari kita akan bahas satu persatu. Sebelum itu juga kita membahas masalah rukun jual beli. Sebagaimana kita jelaskan minggu tadi ada 3 macam. Yang pertama ada penjual, ada pembeli. Ada penjual, ada pembeli. Bilanya kita menukar, penjualnya ini lain ampun sidin, sahlah jual belinya kada sah. Sidin ampun barang ini kada ada. Jadi si A menjualkan ampun si B, sedangkan si B ini kada pernah mewakili kawan si A. Ini kada sah juga jual belinya. Kemudian pula umpamakan kadang kita berjualan barang wadah kita habis, tabarong ada orang mencari, hadang hulah. Aku hendak mencariakan di lain, di lain ini kita wajib hukumnya napa yo? Kita ini baakat berdahulu. Kenapa jadi baakat berdahulu? Karena kalau kita mengambil barang orang aja, kita ambil barang orang, kemudian kita jual dengan harga yang berlebih, ini barang lain ampun kita. Lain barang ampun kita. Dan belum diserahkan kepada kita. Kemudian kita jual, sedangkan lawan yang ampun pemilik barang ini kita belum baakat, kita belum bapadah nih hukumnya nih minta jualakan kah atau sekadar amanah kah atau kayak apa kah? Nah, kadang kita kurang perhatian masalah kayak ini. Jadi menjual barang jual beli itu harus ada penjual ada pembeli. Kemudian yang kedua, alat tukar dan benda yang dijual harus ada juga. Transaksi wah ini kayak apa? Alat tukarnya kan ada. Yalah. Berjualan duitnya lewat transfer. Kada ketahuan duitnya. Syekh Ali Juma, para ulama-ulama di akhir zaman ini, mereka sepakatlah karena memang itu sudah sulit. Jadi mereka mengambil kaul pendapat seperti Imam Abu Hanifah itu sah-sah saja. Meskipun kalau dari pendapat yang mu'tamad itu Syafi'iyah bisa kada sah. Karena rukun jual belinya kada sempurna. Kemudian yang ketiga yaitu sigat ijab kabul harus ada. Tukarlah, juallah. Nah, itu harus ada. Kita bahas masalah syarat penjual dan pembeli ada 4 macam.
Yang menjual dan yang membeli itu ada 4 macam syaratnya. Yang pertama syaratnya mutlak tasarruf. Penjual dan pembeli adalah orang yang baligh, berakal dan pintar. Menukar barang lawan kekanakan halus. Berapa umurnya? 5 tahun. Bawa HP iPhone. Ya maleh. HP iPhone. Batu maharatnya HP mulai aja. Kutok karina. Jadinya. Berapa ikan mana nukari jadinya. Kata halus deh. Kutok kari 1 juta nah. Jadi jual 1 juta. Kita tukari lawannya 1 juta iPhone tadi. Abahnya menukar 20 juta. Kita tukari 1 juta. Sahara jual belinya. Kada sah. Kenapa? Karena kakak-anak ini belum bakal. Itulah pentingnya syariat mengatur kita. Jadi kakak-anak halus itu transaksinya kada sahnya belum bakal. Karena mudah akan terjadi tipu menipu. Nah itu. Kemudian syarat penjual dan pembeli yang kedua adalah tidak ada unsur paksaan yang tidak dibenarkan. Ikam mun gada menjual aku saya ini kutampar. Paksa kawan aku menjual kam saya ini pak ada harganya nah. Kutampar tuh nukari iwak lah. Ini iwaknya sudah ada dikresek dah orang nih. Lalu ini tawarannya lah ya ambil 3 ekong orang kayak 3 jari ini. Ini tawarannya buat saurah buat kantongan. Nah ini kan ada unsur paksaan. Soalnya si penjual kata kawa jangan kata kawa lagi ada unsur paksaan. Nah ini kan sudah menyalahi dengan asal hukum hakikat jual beli, yaitu kata Rasulullah antaradin. Jual beli itu sama-sama suka. Apabila yang menukari atau yang menjuali berat dan terpaksa, nah ini kan bukan jual beli yang disyariatkan. Kemudian yang ketiga syarat pembeli dan penjual kenapa? Islam, wajib hukumnya Islam. Kapan disyaratkan si penjual harus beragama Islam? Jika yang dijual adalah Al-Quran. Nah, maka tidak boleh menjualnya kepada orang kafir yang dikemungkinkan akan menghinakan Al-Quran tersebut. Orang kafir hanya hendak mau menukari Al-Quran, kada boleh kita juali Al-Quran lawan orang kafir. Tapi kata para ulama boleh kita menjual Al-Quran tadi ada orang kafir jika si kafir tadi dikemungkinkan inya akan masuk ke dalam agama Islam. Nya kadang ada di daerah Eropa sana tuh orang kafir ini hendak mempelajari ilmu Al-Quran. Hendak nukar Al-Quran, ditukarinya Al-Quran. Bolehlah kita menjual? Boleh. Apabila kita ada kemungkinan ia masuk ke dalam agama Islam. Terus balahnya pulang. Jika yang dijual adalah benda-benda tajam, maka bagi pembeli bukan kafir harbi, kafir yang musuhi dengan Islam. Jika yang dijual nih benda-benda tajam, maka disyaratkan yang menukari kita kada boleh orang yang memusuhi dengan agama Islam. Itu syarat si penjual dan pembeli. Kemudian ada pula syarat alat tukar dan barang yang dijual. Duit dan barang yang dijual. Itu bahari pian mungkin bubuhan tutuhannya sini tahu lah pian, mungkin tahu tuh bahari itu orang berjual beli dengan sistem baterai. Baterai kah? Barter, barter deh. Iki tukar tambah. Nah, barter. Ulun tuh lawas deh di MI bahari belajar. Barter ini masih dipakai di mana? Pasar apa tuh di Banjar tuh? Terapung. Nah, ya lah. Seikong bawa pisang, seikong bawa mangga. Nah, kita behurupan. Nih sistem barter. Nah, ini kalau sistem barter tak pakai ini nih. Jadi yang menjadi harga jadi duit itu ya barang nih nah, berupan barang.
kutukarlah barangmu ini dengan manggaku, kutukarlah anggurmu ini lawan pisangku. Kan beda, anggur umpamakan 1 kilo, pisang 5 kilo, kan soalnya kenapa harganya bedain, anggur lawan pisang. Cuma kalau barter nih masalah beres, nah ini kada harus pas, harus apa namanya, dengan secara tunai, kada boleh berhutang, dan bentuknya harus sama, kada boleh. Kalau sistem barter itu panjang misalnya masalah ribawi. Nah, jadi barang yang dihurufakan tadi harus ada 5 syaratnya. Yang pertama napa suci. Sikung bawa napa yo, tahi garam buai. Tahi garam buai kan kau jadi makan itik. Sikungnya bawa tahi itik. Napa? Pupuk nih, dihurufakannya, nah ini kada boleh. Jadi kayak apa caranya, harus dianuakan dulu, diakatakan dulu memakan tukar hutang atau penghurufan ya bahadiah. Ada bapak, tapi kalau digunakan dengan akad jual beli kada sah. Kenapa? Karena barang yang dijual dan harga dan duit itu duit yang kada suci. Kemudian umpamakan pula orang dapat tadung berapa 2 meter, ini kan dijual larang harganya. Tadung atau sawah 2 meter. Sawah ini kan bukan barang yang suci, kada kawa dijual. Sawah kan kada boleh dimakan. Jadi bukan barang yang suci. Itu kada boleh kita jual, tapi boleh andai kata kita akadnya dengan cara upah manangkapangan. Nah, upah manangkapangan berapa? Sekian makan diberi. Itu suci. Yang kedua, benda dijual itu harus bermanfaat. Nah, harus bermanfaat. Kemudian yang ketiga, mampu menyerahkannya. Si pembeli harus mampu menyerahkan tukar uang kepada penjual, dan penjual pun juga harus mampu menyerahkan barang kepada si pembeli. Tuh iwak kolam tuh, aku jual berapa jadinya? Waknya kada tahuan nih, ada di bawah aja guna-guna waknya aja. Kada boleh. Ini kan kada jelas. Nah, penjualnya adalah. Yang keempat, barang yang dijual adalah pemilik si penjual seutuhnya. Harus milik kita, lain ampun kawan atau milik haupan. Ini kita nukar HP bahupan lawan kawan. Seikung menjual atau seorang atau kawan menjual tanpa izin si kawan seikungnya tadi, kada boleh. Kenapa? Karena ini barang haupan, nah itu. Kemudian yang kelima, barang yang dijual diketahui jenis, kadar dan sifatnya. Diketahui. Buya Yahya beliau mengatakan ada di antara syaratnya beliau di madhab Syafi'iyah, kata beliau, ulun kan dapat mengkitabnya di mana saya nyebutkan, kata beliau ru'yatul mabi'. Jadi ujar sidin, si pembeli itu harus melihat dengan barang yang akan dijualnya. Bila kada melihat, ujar sidin, kada sah jual belinya. Itu ulun baca banyak artikel beliau atau video-video beliau yang mengungkapkan masalah jual beli. Di sini terungkap masalah jual beli secara online, secara COD atau secara bertelepon. Kita kan yang telepon barangnya kada tahu. Barangnya di Banjar, barangnya di Jawa, barangnya di Jakarta, barangnya di Yaman, berteleponan aja. Itu kata beliau secara madhab Syafi'iyah. Syafi'iyah kada sah. Kada sah. Kenapa jadi kada sah? Karena tanpa adanya ru'yatul mabi'. Kada melihat lawan barang yang dijual, kada mengetahui barang yang dijual nang kaya apa barangnya. Kita kan lewat online pemakan. Lewat online. Ini barang di fotonya kayak ini. Kita hakoni, padahal ternyata sekalinya ketika barangnya sampai belain lawan kehendak kita. Nah, ini kan kalau Syafi'iyah kada sah pendapatnya. Cuma kata para ulama, karena zaman sekarang sudah zaman kada kayak zaman bahari. Zaman Syafi'iyah itu belum ada online, belum ada HP. Nah, lalu para ulama mengambil pendapat yang lebih ringan, yaitu madhab al-Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Malik
Si pembeli cukup selama menjelaskan keterangan barang yang dijual, maka jual belinya sah. Ujar si ini pendapat Imam Malik nih. Barangnya kayak ini, Bang, sudah sah jual belinya. Itu pendapat Imam Malik. Nah, ini diperpegangi para ulama zaman sekarang ini. Ini pendapat fatwa dari Buya Yahya. Kemudian kata beliau, adapun mazhab Imam Abu Hanifah tidak disebutkan demikian. Bahkan mazhab Imam Abu Hanifah kirimi aku barang sekian, misalkan selusin, datang barangnya. Tapi mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik, apabila barang ada sesuai dengan keinginan kita, itu sabata alaihi khiyar, maka boleh kita memulihkan barang tadi. Nah, jadi kalau madhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu sah dan sangat disahkan kita berjual beli lewat online atau lewat telepon. Namun ketika barang sampai kada sesuai dengan ketentuan kita, kada pas lawan kehendak kita, kita boleh membolehkan tanpa ada cacat barang tersebut. Ini pendapat itu. Tapi kalau madhab Syafi'iyah kada kawa, karena khiyarnya kada ada. Kalaunya barangnya cacat itu hanya boleh kita bolehkan. Kalau Syafi'iyah. Jadi kalau qadhinya ujar Buya Yahya, amun qadhinya mereka adalah Hanafi, ya kada jadi masalah. Ketika barang sampai lawan kita ternyata kada sesuai lawan kehendak kita, kok kira gana sekalinya halus. Boleh kita memulihkan sekalipun tanpa ada cacat barang tersebut. Namun apabila barang tersebut ada cacat, ini kan seluruh mazhab para ulama boleh. Nukar HP di online, nukar barang di online, ternyata barangnya kada sesuai lawan keadaan, lawan kehendak kita. Bahkan ada cacat habulang. Ini boleh kita pulihkan, kada jadi masalah. Sekalipun barangnya dibuka. Karena apa? Karena di situ ada khiyarul aib. Khiyar aib itu pulang ada barang cacat. Tapi ada syaratnya pulang. Barang tadi cacat selama ketika kita tahu lawan cacat, kita ini kada boleh kita gunakan dahulu. Ulun beberapa bulan yang lalu nukar power bank. Power bank ini bagaransi. Ujarnya bila cacat boleh dibolehkan, bahkan kami ganti dengan power bank nyahnyar. Ujar buhan tokonya nih. Itu sudah ternyata beberapa bulan, beberapa minggu ujarun power banknya rusak, ujarun nggak ada mau mengisi nih, lambat cepat habis nih. Tapi yang jadi masalah itu sekalipun toko ujar toko kada jadi masalah, merupakan sini power banknya kami ganti lawan yang hanyar. Tapi kalau syariat, ketika barang itu cacat kada boleh kita gunakan. Umpamakan kita nukar power bank tadi nih, nukar power bank cacat barangnya nih. Ini kita itu dalam madhab fikih kitab Yaqutun Nafis, ketika malam itu juga kita langsung mulihkan. Kada boleh tak esok apabila waktunya kawa. Kada umpamakan orang itu berjual seminggu sekali. Nah, itu kada apa-apa menunggu seminggu. Jadi barang yang cacat tadi boleh kita mulihkan selama kada kita gunakan setelah cacat tersebut. Kemudian syarat yang kedua, pulang cacatnya itu bukan di kita. Ada di kita. Nukar power bank malam pertama hampasnya pecah power banknya. Nah, enak diberikan. Ini kada kawat diberikan. Kenapa? Karena syarat khiyar aibnya kada terpenuhi, itu di antara syaratnya. Jadi kata para ulama, kembali kepada pembahasan kita berjual beli lewat online tadi, apabila barangnya itu kada sesuai lawan kehendak kita, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik boleh dikembalikan. Tapi apabila pendapat Syafi'iyah boleh dikembalikan tatkala adanya aib, itu baru boleh dikembalikan. Nah, itu sekiranya itu barang yang kita ketahui tentang jual beli secara online itu. Itu panjang kisahnya. Namun ada lagi yang mengatakan jual beli online dari madhab dari para ulama Syafi'iyah itu disahkan saja, tapi dengan 3 syarat. Jual beli online dan lain-lain disahkan saja, tapi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, tidak ada al-ghish, tipu menipu. Barangnya haram. Ini kan orang di online tuh nyaman bang, foto
Sekiranya mengkilap kayak apa barangnya nih, diedit pulang fotonya, mengkilap baik sekalinya datang barangnya sakit benar. Kada baik benar barangnya. Nah ini kada awak. Kemudian syarat yang kedua tidak ada al-gharar, artinya harus ada kepastian. Ujarnya barangnya insya Allah akan datang minggu kena, sekalinya sebulan kada datang. Nah ini kan ada ketidakkepastiannya, ada sah ajar para ulama. Yang ketiga, tidak ada zalim menzalimi. Nah, tidak ada zalim menzalimi. Selama 3 syarat ini, maka boleh kata para ulama jual beli secara online. Itu panjang cerita. Ada pula yang apakah jual beli online itu masuk dalam kategori riba lah. Kata Buya Yahya, ada kawat dikategorikan sebagai riba. Kenapa? Karena jual beli online tersebut itu ada unsur jasa. Jadi seakan-akan itu ada sebuah aplikasi yang mengumumkan barang jual beli kita kepada orang pelanggan-pelanggannya sehingga barang kita laku. Sekalipun ini dapat persentase, itu ujar para ulama kadang-kala kita mengatakan bahwa jual beli online itu adalah termasuk dalam hukum riba. Nah, itu kata para ulama. Jadi kembali kepada bahasan kita. Dalam madhab yang mu'tamad, barang yang dijual harus diketahui jenis, kadar, dan sifatnya. Tahu jenisnya kayak apa, kadarnya kayak apa, sifatnya kayak apa. Lalu ujar para ulama ini adalah ru'yatul mabi'. Nah, diketahui jenis dan kadar dan sifatnya. Kemudian, nah ini penting pula masalah akad, yaitu pembagian sigat ijab dan qabul. Ijab terbagi 2. Ijab itu apa garam? Ijab itu perkataan si penjual. Ujar si penjual itu ada 2 bagian. Yang pertama ada sharih, yang kedua ada kinayah. Sharih itu maksudnya barang ini nih contohnya nih. Barang ini saya jual atau kujual lah. Nah itu namanya ijab. Nah, lalu apabila nangka itu kita kata perlu kita baniat. Ini barang ini kujual, kata perlu kita baniat. Tapi bila soalnya kenapa? Karena itu sharih. Adapun yang kedua dengan bagian yang kedua ada kinayah. Napa kinayah? Kinayah itu umpamakan kayak ini. Terima kasih sudah menjadi pelanggan kami. Makasihlah aja sudah datang ke toko kami. Nah ini bila nangga itu harus pakai niat dalam hati. Artinya ini adalah akad. Nah akadku. Nah itu. Kemudian qabul. Nah, qabul itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama istijab dan yang kedua istiqbal. Istijab itu pembeli berkata, "Jual kepadaku kitab ini dengan harga 10.000." Itu istijab. Atau istiqbal itu penjual berkata, "Beli kepadaku kitab ini dengan harga 10.000." Itu artinya sah-sah saja. Nah, itu. Kemudian nih yang sangat penting, syarat ijab qabul itu ada 13 macam. Nih penting kita ketahui, syarat kita ba'akad jual beli itu ada 13 macam. Yang pertama syaratnya tidak boleh dipisah dengan perkataan yang tidak ada kaitannya dengan jual beli. Kita menjual barang nih. Ujar si pembeli tukar pamanlah 10.000. Kita ini auran, lalu kita terpandir lawan orang lain. Pandir napa atau maanuakan barang orang kan apa? Nah ini kada boleh hukumnya. Jadi kada boleh tagunakan dengan kata-kata lain. Jadi ujar si pembeli juallah. Nah, juallah atau si menukar tukarlah, jual. Nah, itu sudah sah. Jadi kada boleh tukarlah jual. Seorang mau pandir, ku jual. Nah, bila lawas jedanya itu kada boleh jual atau tapandir lawan hal-hal yang lain. Ini harus langsung tenang. Ini harus langsung. Yang kedua, tidak boleh terdiam lama. Juallah, naik. Ya kalau yang kisah abah guru sekumpul nih. Tukarlah aja sidin ranai orangnya, tukarlah aja sidin kada menjawab ranai, tukarlah kada menjawab ranai, bawa sidin tukaran sidin tadi bawa ke rumah, sampai ke rumah timbul sidin ke bak sampah kada enak memakan sidin,
Bangga kita dengan Abah Guru Songkul. Orang yang mengajarkan lawan kita agar kita berjualan secara syariat, secara antara ridha sama ridha. Jadi jangan pernah kita tabu gengsi. Takut nih berapa harganya, ini berapa? Ya ulun sauntukan ditarim di Yaman bawa kanakan. Ya tempat makan restoran. Duit kada cukup, kada mayo duit berapa ada bawa duit. Kanakan sabis ya, tapi nya tukang makannya nih pian minumannya Coca-Cola. Aquanya jangan cangkir sauting seorang. Tehnya pulang bertambah, pulang nasinya bertambah, ayamnya bertambah. Berapa? Kurang lebih tengah 2 juta. Seorang bodoh sejutaan ya. Ya Allah, jurun mencari akan duitnya nih. Jangan tahu kisah. Seorang membawa orang nih bawa ziarah ketika berada di Tarim dulu tuh kan. Jadi Abu Teh, kenapa salah siapa? Salah kita. Ada takun. Apalagi mun kita makan di restoran di bandara, jangan wani-wani kada betakon. Wah itu. Iyalah. Iya Pak Guru nulun nih. Aku jasi di tempat makan di mana? Dubai. Dubai ada kalau Burj Khalifa. Nah, di situ jasidin aku nukar teh halus sangkirnya. Berapa? $70. Berapa $70 ya? 15.000 ada 70 berapa? 1 juta. Teh sacangkir 1 juta kayak Pak. Jadi harus dikali-kali. Jepang juga kita mau belanja tuh. Takun dulu berapa harganya sekalipun supan kada jadi masalah. Nah, itu. Kemudian syarat yang ketiga harus sesuai. Ada penyesuaiannya. Maka tidak sah seperti perkataan penjual, saya jual kitab ini dengan harga 10.000, si pembeli menjawabnya, saya beli dengan harga 5.000. Ini kan berlawanan. Kutukarlah aja. Nah, kitab ini 10.000, jar si pembeli ada 15.000 harganya. Nah ini kada sah. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan penyesuaian antara si penjual dan si pembeli. Kemudian yang keempat, tidak digantungkan dengan sesuatu. Maka tidak sah. Ini masalah akad lah. Tidak sah ujar si penjual nih, saya jual kitab ini jika besok bulan Ramadan. Nah ini amun isok Ramadan untuk karya ini barang moneh. Tapi amun esok ada Ramadan kada jadi aku nukari. Itu kada sah do jual belinya. Ada ta'lik, ada tagantung. Sedangkan kita jual beli itu kan secara litakbid selama-lamanya. Kada boleh. Nah, kemudian pula yang kelima syarat ijab kabul tadi tidak boleh dibatasi dengan waktu. Nah, dibatasi dengan waktu kada boleh juga. Maka tidak sah. Saya jual kitab ini 1 bulan saja. Ini kan kalau kita bersewa boleh. Babatas waktunya berjualan nukar barang cuma babatas. Kutukarina barang moneh dalam jangka sebulan. Ini habis mau nak kutukari sebulan kena bulan kena ko belikan itu kada boleh. Jadi umpamakan kita berjangka itu akadnya jangan akad jual beli, akadnya sewa menyewa aja. Jadi kan kada jadi masalah. Kemudian yang keenam, tidak terjadi perubahan, terjadi pasak atau tidak jadi jual. Ujarnya, kau jual, kada jadi aku jual. Nah kada jadi, pada kada jadi menjual. Maka sudah bakuran dan kada jadi aku nang jual aja, saya kurang aja rumah makan nih. Nah itu kada bapak. Artinya jual belinya kada sah. Kemudian melapalkan sigat ini harus dapat didengar orang yang ada di sekitarnya. Melapalkan sigatnya harus didengar orang yang ada di sekitarnya. Jadi kada boleh makan kita nih orang dihiga seorang kada mendengar. Jual lah aja. Cuma kada mendengar orang dihiga kada boleh. Jadi harus yang dihiga kita mendengar. Yang kedelapan, adanya keahlian berjual beli saat ijab kabul. Maka
tidak sah jika si penjual berkata, ini saya jual, namun si pembeli saat itu menjadi gila. Gila. Juallah aja. Sekalinya ampun barang nih karena mingguan, jangan ada orang tahunan, penyakit ayan. Nah ini kada boleh tidaknya, kada sah jual belinya. Tapi amun sudah selesai jual belinya dah kada apa-apa. Juallah, tukarlah ujar kita, ujarnya jual ujarnya, kada apa-apa lagi. Tapi bilanya kada nangka itu kada sah. Umpamakan nangka tadi ini kan orangnya gila, kada sah. Kemudian yang ke-9 menggunakan kata khitab. Aku jual ini kepadamu. Barang ini aku jual lawan ikam. Nah ini mungkin kita kada anu lah. Kayak apa kita ini bisa lah kayaknya. Oh jadi aku jual lah, tukarlah kayak itu warai leh. Cuma kalau dalam segi syaratnya kan yang bujur-bujur syaratnya secara syarat dalam kitab ini harus ada khitabnya. Aku jual barang ini lawan ikam. Nah kayak itu. Jual lah lawan sampian. Asang alih malih. Hingkulannya. Kalau jual lah lawan pian nih barang 10.000 kayak itu pang anunya yang pasnya nih jual beli ini. Tukar. Nggih. Kemudian pula yang ke-10 yang ditujukan akad, maka ia yang menyempurnakan jawab ijab kabulnya. Maka tidak sah jika yang menjawabnya orang lain, sekalipun yang mempunyai barang, si bos atau anak buah, ujar si penjual nih, kutuk si pembeli nih, kutukarlah ini barang 10.000. Yang menjual ini ranai, bosnya menjawab, ku jual. Nah itu ujar para ulama kada sah. Syarat ijab kabulnya kada terpenuhi. Jadi kayak apa? Siapa yang ditujukan itu yang menjawabnya. Kemudian yang ke-11 yang memulai akad ijab kabul maka ia disyaratkan menyebutkan harga. Nah ini mungkin pula bisa taparampang lawan kita. Jadi yang memulai akad ini inya harus menyebutkan harganya. Kita aja jual seadanya lah aja. Seadanya itu masih mubham, belum jelas. Seadanya berapa? Nah, siapa tulisannya ajar kadang leh. Nah, ini karena ada kita di bawahnya kan. Ini soalnya jual beli kayak ini asal pinang alih pahingkulan benar. Ulun jual lah ini barang lawan pian 10.000. Harus nanti itu asal hingkulan pakai lah. Ini kita di bawah ada juga penjelasannya. Kayak apa nih kita nih kadang kawan. Kemudian yang nomor 12 syarat ijab kabulnya nih. Si penjual tuh kan harus berkata barang ini saya jual kepadamu. Maka tidak sah jika ia berkata saya jual ini kepada tanganmu atau kepada kepalamu. Kada sah. Harus lawan ikam nih barang ini ku jual lawan ikam. Ini barang ku jual lawan kepalamu. Nah itu kada sah. Kemudian yang ke-13 si penjual mengucapkan saya jual barang ini sedangkan ia tahu dengan makna tersebut, tahu sadar. Yang kadang orang linglung, orang banyak urusan. Nah bakal misalkan nih orang banyak nih, antrian si yang manukari kebanyakan, ambil barang yang larang tuh tukarlah 10.000 padahal harganya harga 100.000 nih tukar jadinya. Nah itu kada boleh. Jadi si ini kan harus sadar ketika inya mengucapkan akad ini. Nah lalu jadi umpamakan kita nih kan kada terpenuhi syarat ini. Ada wadah kita nih akad itu satu belah pihak aja akad, atau akadnya kada lalu, atau akadnya kada terpenuhi, syaratnya kada terpenuhi. Nah itu disebut dengan masalah bai'ul mu'atah. Apa arti bai'ul mu'atah? Bai'ul mu'atah adalah jual beli yang dilakukan kedua belah pihak yang bersepakat terhadap harga dan barang yang dilakukan dengan perbuatan langsung. Berdua nih. Sepakat deh harganya 100.000 umpamakan. Namun tanpa adanya ijab dan kabul.
kada beijab, kada bakabul, atau menjualnya tadi syarat ijab kabulnya kada terpenuhi. Kan amun kita memenuhi syarat ijab kabul ini harus kayak ini, kau jual lah barang ini 10.000 lawan ikam, harus kayak itu. Jadinya karena pulang kau jual lah barang kotukari barang ini, itu sudah sah aja. Jadi orang yang berdahulu bakat ini harus menyebutkan harga dan harus menyebutkan ikamnya itu harus tak buat. Namun kayak apa kalau kita bertransaksi di wadah kita ini ada nih dua belah pihak ini sepakat dah, tapi kada bakat, atau sudah sepakat tapi syarat ijab kabulnya kada terpenuhi. Nah, atau jar para ulama nih, terkadang terdapat ucapan dari satu pihak aja, tukarlah, yang menjual kada mak katakan. Kayak apa hukumnya? Orang berjualan lawan buan amang ini kan udah tahu diakatnya, jual lah naiknya, udah tahu kisah. Kayak apa hukumnya? Nah, itu disebut dengan bai'ul mu'ahtah. Imam Nawawi mengatakan sah jual belinya selama dianggap jual beli secara uruf. Nah, di sini kita ambil para ulama kita mengambil pendapat Imam Nawawi. Sah aja jual belinya selama itu kan dianggap jual beli. Kita mengambil barang lawan si penjual mengambil duit kita, itu sah aja jual belinya. Kemudian yang kedua pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Rafi'i, sah pada benda-benda kecil yang murah. Jadi sah aja ya, benda kecil itu 100.000 ya dianggap kecil lah. Jadi kalau kita berjual kada bakat tadi, barangnya harganya 10.000, barangnya harganya 20.000, 30.000, ini sah-sah saja menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi punya barangnya ini sampai puluhan juta, ratusan juta, nah ini kada sah menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi kalau pendapat Imam Nawawi, sahja apabila hal demikian dianggap jual beli secara uruf. Nah, jadi ini keringkasan urun ambil dari kitab At-Taqriratus Sadidah karangan Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Nah, ini ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan lah. Ada pertanyaan ya? Yang menjualkan barang orang, itu harus ada dulu taukilnya, wakilnya. Jadi kalau menjualkan barang orang bewakilnya ada. Yalah. Kita mengambil barang ke sebelah toko, mengambil benar. Ini ampun toko ini belum mewakilkan, minta jualkan barang lawan kita. Kita mengambil barang belum berakad juga. Ini barang ini kan lain barang kita, dan tanpa ada izin menjualkan dari barang dan toko, dan kada tahu berapa harganya ini. Ada sah. Yang bagusnya kayak apa? Akatakan dulu. Hutang toh. Umpamakan barang di toko kita kada ada. Kalau kita mengambil barang ke sebelah toko, berapa harganya ini tuh? Orang 10.000 harganya. Kutukar hulah hutang. Karena bila orang ada jadi kena kurupakan ulang. Jadi itu kisah belakangannya. Jadi hasil dulu kayak ini. Ini barang ini ku ambil lah, berapa harganya? 10.000. Ini harga papadean lah. Aku nak berjual juga. Ayo 10.000 jadinya. Kita jual 15.000. Ini barang sudah ampun kita. Yalah. Ada sah aja sudah. Atau yang kedua, misalkan diwakilakannya. Ujarnya yang ampun toko sebelah tadi, ini berapa barang nih, ada orang hendak barang nih. Nah sudah, to ampunku jualakan, ini kan jualakan 10.000 ujarnya, lebihnya gesen pian. Nah kita ambil, kita jual 50.000, 40.000 gesen kita.
Nah itu, jadi kalau kita menjualkan barang orang tanpa adanya wakil dari si anu, lawan tanpa adanya barang nih kita tukari, ini ke barang nih lain ampun kita. Jadi kada sah jual belinya. Ada pertanyaan nggak lagi? Jadi masalah COD itu sah saja di pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, tapi dengan syarat ada khiyar. Ketika barang kada sesuai dengan apa yang kita inginkan, boleh kita memulihkan. Boleh kita memulihkan barang tadi. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Ada pertanyaan nggak lagi? Anggaplah nukar lempeng bernya kan. Kalau apa? Jadi yang pertama. Nah, yang baiknya aturan dari Abah Guru Sokupol supaya tidak ada terjadi kerugian satu belah pihak, atau supaya tidak terjadi sangkal menyangkali. Yalah. Jadi jar Abah Guru Sokopol ini sidin ambil pendapat yang paling kaul, yang paling kuat, yang mu'tamad dalam kitab sini kan. Jadi sebelum kita makan wajib kita bayar baduhulin bakat. Sebelum makan itu lain warungnya berataan benda-benda apakah berataan nukar bensin kah, nukar apakah. Soalnya kenapa? Bila keadaan kayak itu bisa dua belah pihaknya rugi. Nukar bensin pemakan full tank ya. Pertama kada tahu pada naik. Dikira pertama mau makan 9.000 aja ada tahu pada 14.000 sudah harganya. Full tank berapa? 60.000 jurang. Sanggup duit 40 ribuannya. Kayak Pak, nah ini kan terjadi satu belah pihak kesal. Hutang aja. Kadang-kadang bakat aja hutang kan bayarnya. Nah ini kan sudah melenceng dalam aturan jual beli ujar Rasulullah antara din. Jual beli itu satu sama lain harus ridha maridhai. Tinggi itu sunnah tuh pariksa. Jadi enak tukar barang itu pariksa duit dulu ya lah. Ulun tadi tukar barang pian di sini nah. Barang habis. Ambil pas duit kada cukup. Nah, julung kayak apa nih? Kada mayo. Jadi biale ulun tadi tukar barang nih. Duitnya kada cukup. Barang sudah diambil, nota sudah nak keluar. Julung kayak apa nih bingung. Cari duit. Ada duitnya kayak apa nih kan bagus jabuya tadi kan. Kita bila hendak nukar tuh ya periksa duit dulu. Nah, soalnya kita kada tahu ambil barang sejutaan lebih nih, barangnya harganya kan. Beri sejutaannya, untung ada kan berimu. Pas saya buat transfer sisanya bayarnya. Nah, tinggi. Jadi bagus, Won. Nah, ya itu kalau misalnya misalnya Jamal nih bertukar ternyata kalau intinya Tinggi. Ganti salah. Ada serba istilah leh. Iya. Iya. Tinggi ada bapak itu kan namanya jadi mana nih yang si pembeli kada inget bawa duit kayak itu nukar gula nukar uyah oh jual lah acan gula kan panjang jadinya deh tukar semuanya 10.000 nah itu saja
Ini inggih. Jelas ya. Jelas sudahlah. Jadi tukarlah, juallah. Itu kita pendapat dalam kitab sini. Itu kada memenuhi syarat akad ijab kabul. Syarat akad ini 13. Banyak syaratnya. Jadi itu belum cuma karena itu sudah jadi uruf di antara kita, kebiasaan kita bertukar maka itu udah berjual beli kayak itu. Pendapat Imam Nawawi pendapatnya kuat saja, sah saja jual belinya. Jadi kita pendapat Imam Nawawi bila hendak apik nang kaya bah guru sekumpul nang kaya tadi tukarlah 10.000 ku jual 10.000 lawan ikam. Ulun jual 10.000 barang ini lawan sampian. Nah itu sah tuh, itu abah guru sekumpul kayak itu mau jadi kita. Ustaz, kalau nangka ini Bang Ustaz, ini misalnya kita nukar barang di Banjar kan. Lalu nukar barang di Banjar ini melalui WA aja. Karena setelah selesai, lalu kita WA berapa aja kita duitnya sekian ribu, umpamanya 10.000, nah kayak itu kan. Lalu tapi ini kada tulisannya aja kan di WA tuh. Nah lalu dikirim barang Abuya sudah dikirimnya. Nah lalu duit kita kirim juga. Lalu kita di sini kita tulis, ulun tukarlah baju 5 lembar 10.000 lah. Nah kayak apa kira-kira ijab kabulnya tuh? Sah aja lah. Alhamdulillah. Nah, baik. Kan anu nih. Kada dijab kabul tapi kan betulis. Betulis. Kan kalau dibaca nih. Inggih, betulis. Bahasanya nih bahasanya. Cuma kada berhadapan langsung. Inggih. Sah saja. Karena lalu dijawabnya ulun jual Abuya dengan jumlah 10.000. Inggih. Saja. Itu kan itu secara urufnya kita jual beli ke itu sudah kan. Jadi pendapat Imam Nawawi sah saja. Cuma kalau di sini ada tambah dikit biaya lagi. Inggih. Nah, inggih. Misalkan tukarlah barang ini 10.000 baju 5 lembar. Nah, bertambah. Inggih 5 lembar 10.000. Oh, misalkan kutukari barang ini dari ikam 5 lembar 10.000. Nah, disebutkan jelas nangka ini kan. Cuma kalau kita pendapat Imam Nawawi sah aja sudah kita pendapat Imam Nawawi Bang, sudah nyamannya. Makanya jual beli ini banyak para ulama terutama ulama Mesir mereka mengatakan kalau jual beli ini kita ambil 4 kaul yang nyaman-nyaman aja supaya apa? Ya pertama barang yang kita makan tuh halal hukumnya ya lah. Kalau kita 4 yang ngali-ngali banyak kita tambahkan hal-hal yang syubhat kayak itu nah. Kalau amas Bang menukar berhutang kawala ijab kabulnya tuh amas nukar berhutang. Inggih. Nah, ini misalnya kita menjual emas. Inggih. Aku tukar emas, aku berhutang lo nikam nah. Tapi emas misalnya 10 gram harga 100.000 mau makan berarti 1 juta kan. Nah aku tukar emas 10 gram 1 juta berhutang. Nah kayak apa tuh kawal ijab kabulnya tuh. Ini emas Bang lah. Emas. Masalah emas ini barang ribawi, barang riba. Biasanya orang anak menukar emas berhutang ini biasanya lah yang lipat emasan, yang mana juga kita ambil dari pendapat para ulama-ulama itu kayak pacarannya si ampun toko mau unjukin duit 1 juta 10 gram 1 juta lah bu ya lah berapa 10 gram 1 juta lah amba makan 100.000 lah 100.000 lalu si ampun toko ini nah barang emas kone harganya 100.000 Ika menukar hutang kak, nah aku mau hutang kamu dia 100.000, dia hutangi 100.000, kayaknya hanya yang menukar nih, nah ulun tukar emas pian 100.000, jadi bayarnya bayar apa? Bayar duit. Soalnya kalau kita berhutang emas tadi kan harga emas tuh beda-bedain harganya, nah ada unsur berhujung anunya, inggih.
Lain kayak berhutang amasnya. Berhutang amasnya. Nah, ini kan nukar amas berhutang. Lain kita amun kita berhutang amasnya. Nah, amasmu aku bawa 10 gram. Karena aku jual emas ini 10 gram nih. Karena aku ganti 10 gram juga. Nah, ini kan Bapak. Tapi yang mau berhutang, nah ini kata para ulama, karena membayarinya berapa? Timbul isuk harga emas anjlok atau harga emas belerang. Nah, kan ada unsur untung anunya. Jadi biasanya Pak Amasan tuh kayak itu. Berapa harga emas 10 juta berhutang awalah. Awai cuma aku mau hutangnya duit dulu lah aja. Hutangnya sendiri 10 juta. Nah, hutangnya ambil KR 10 juta insyaallah karena bayar. Tukaran ke emas tadi. Nah, masalah emas. Ada pertanyaan nggak lagi? Ya. Jadi mudah-mudahan nih kita 2 kali belajaran masalah jual beli ini sangat penting. Kalau kita telusuri para sahabat Rasulullah itu, hati siapa Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Beliau sangat luar biasa dalam berdagang ini. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu ketika hijrah ke Madinah, beliau itu orang yang habis harta. Menurut cerita sebuah riwayat mengatakan harta sendiri dirampas. Sampai di Madinah, apa ujar sini? Ujar sini Abdurrahman, dullani ala suq. Tunjukkan lawan aku di mana pasar. Di pasar nol, ada bisa berdagangan apa-apa. Tapi karena pintarnya Sidin, nih kita cerita para sahabat nih. Karena pintarnya Sidin, dalam jangka 3 bulan Sayyidina Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang terkaya nomor 3 di Madinah. Wah, pintarnya Sidin. Dalam jangka 1 tahun Sidin berjualan nih, ternyata Sayyidina Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang paling sugih di Madinah. Artinya apa? Jual beli ini teknik perlu kita dalami caranya kayak apa supaya kita bisa meraih kata Rasulullah innamal bai'u an taradin. Sanang sama sanang. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa kita amalkan dalam kesehariannya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa orang pernah mengajar kepada kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi syahumul Fatihah. Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Kertasnya tuh boleh biar bawa balik kada Bapak. Banyaknya lagi kertasnya di rumah. Bila anda bawa balik kada Bapak. Oh ya amin. 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 Oh ya amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fa'alna bima 'allamtana. Rabbi ya'lam ya'fa'na rabbi faqina wa faqih ahli wa qarabatina fi dina rabbina atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil alamin.